Baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemenpan RB terkait tentang status dan juga kedudukan teman-teman ex-THK2 dan juga tenaga non-ASN. Yang mana dari surat edaran terbaru yang telah diterbitkan menjelang deadline penghapusan tenaga honorer, di sini ada 3 poin penting yang wajib kita pahami. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemenpan RB tertanggal 25 Juli 2023, yang mana pada surat edaran dengan nomor B1527 MSM 0100/2023 yang mana adalah perihal yang disampaikan inilah tentang status dan juga kedudukan teman-teman ex-THK2 dan juga tenaga non-ASN atau dapat diistilahkan sebagai tenaga honorer ya. Yang mana untuk surat edaran yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik itu di instansi pusat maupun juga di instansi daerah. Yang mana untuk cuplikan dari isi surat edaran ini adalah bahwa berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah yang dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan juga aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK2 dan juga tenaga non-ASN ini masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan juga pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik itu pada instansi pusat maupun juga di instansi daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang mana pada intinya kalau misalkan kita mencermati dari isi surat edaran dari Menpan RB, ini adalah tentang penghapusan tenaga honorer yang deadline-nya nanti tanggal 28 November 2023 ini dibatalkan teman-teman. Namun di sini PPK ini harus melaksanakan 3 hal penting yang perlu dilakukan ya. Kira-kira 3 hal tersebut seperti apa? 3 hal yang penting perlu dilakukan oleh Pemda ataupun juga oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun juga daerah adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu PPK menghitung dan juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu pejabat pembina kepegawaian itu menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman hasil pendataan non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN itu sejumlah 2,3 juta ya teman. Ini adalah yang di sini sudah lolos pendataan non-ASN hasil uji publik terakhir. Kemudian ini nanti akan diangkat menjadi P3K. Jadi diminta untuk teman-teman yang di sini sudah masuk pendataan ini tetap tidak diberhentikan. Kemudian yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN yang dimaksud, pada prinsipnya ini tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Nah, artinya ini adalah tidak diperbolehkan untuk mengurangi gaji gitu ya. Tidak diperkenankan untuk mengurangi gaji. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya, tahun sebelumnya gajinya misalkan adalah 2 juta, berarti nggak boleh dikurangi gitu kan. Kemudian yang C yaitu PPK atau pejabat pembina kepegawaian dan juga pejabat lain ini dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat dari informasi ini adalah yang dimaksudkan itu adalah yang 2,3 juta yang sudah lulus pendataan non-ASN. Lantas kira-kira bagaimanakah nanti untuk yang di luar dari yang sudah lulus pendataan non-ASN ini? Kita nanti informasi kita pantau lebih lanjut ya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah ini dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatian kerjasamanya ini diucapkan terima kasih. Dan merupakan surat edaran langsung dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan ditandatangani oleh Menteri Pendaya Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi ya, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Jadi dengan demikian dapat teman-teman ini kita bisa menjadi tenang ya, bahwa teman-teman kita yang sudah masuk dalam pendataan non ASN, yang sudah masuk dalam database BKN, ini kita tidak jadi dihapuskan. Ini sesuai dengan informasi sebelumnya yang pernah kita bagikan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini apa yang harus akan kita lakukan berikutnya? Ya, kita pantau untuk kebijakan berikutnya. Nanti apakah akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah paruh waktu? Memang seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, telah disampaikan dalam exclusive summary dari RUU ASN, pembahasan di revisi ASN, yang mana di sini dari existing untuk undang-undang ASN, kemudian usulan DPR ini diangkat langsung. Nah, selanjutnya di sini usulan dari pemerintah dan sepertinya sudah disetujui bahwa nanti kita akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk data honorer ini sudah dikunci, yang data sejumlah berapa, yaitu 2,3 juta itu ya, yang saat ini termasuk dalam pembahasan pada surat edaran yang tadi sudah kita bacakan. Nah, seperti yang telah disampaikan juga bahwa sini dari 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non ASN nantilah yang akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Nah, berikutnya di sini honorer yang nantinya akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini adalah honorer yang mana? Yaitu honorer yang sudah terverifikasi dan juga tervalidasi, yang sudah masuk dalam database BKN hasil pendataan non ASN yang lolos final. Nah, di sini adalah tentunya teman-teman bisa melihat di masing-masing instansinya sudah disampaikan ya, siapa saja daftar nama honorer yang sudah lolos pendataan non ASN dan masuk database BKN, yang saat ini sudah dikunci sejumlah 2,3 juta. Yang berikutnya di sini dituangkan dalam surat edaran tadi ya, yaitu tidak boleh diberhentikan dan juga gajinya ini tidak boleh dikurangi. Nah, berikutnya di sini bagaimanakah nasib honorer yang tidak masuk dalam database BKN? Tentunya di sini kita menunggu informasi lebih lanjut. Yang jelas di sini nanti honorer yang nggak masuk dalam database BKN ini tetap akan ada peluang ya, teman. Akan ada peluang, yaitu kita bisa mendaftar CPNS 2023 yang mana nanti akan dibuka kehakiman, dosen kejaksaan dan lain sebagainya, tentunya dengan persyaratan tertentu. Nah, pastinya kita nanti akan harus memenuhinya ya untuk bisa mendaftar ke sana. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa mendaftar P3K. Ya benar, untuk pendaftaran P3K di sini nanti ada P3K guru, tentunya adalah syaratnya kita harus terdaftar di Dapodik baik itu negeri maupun juga swasta. Kemudian bisa juga teman-teman yang lulusan PPG ya, yang jelas ijazahnya ini harus S1 dan juga linear. Teman-teman juga bisa mendaftar ke P3K kesehatan dengan syarat kalau misalkan di kesehatan yang Pemda ini adalah di daerah ya, ini adalah terdaftar di SDMK merupakan persyaratan utama. Kemudian untuk P3K teknis tentunya di sini cukup lebih luas ya, yaitu kita punya ijazah sesuai dengan formasi, punya pengalaman dan juga sertifikat keahlian yang bersifat opsional. Lantas bagaimana dengan teknik, administrasi, TU, pramuka kebersihan, guru, ijazah D2, D3, SMA dan juga SMK? Nah, semoga nanti bisa tercover untuk pengangkatan P3K di tahun ini.